Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United dikabarkan mengubah rencana transfer mereka. Setan Merah memutuskan untuk mengejar kembali Ivan Toney di musim panas 2024 ini. Menurut laporan The Telegraph, Erik ten Hag punya kriteria untuk mencari striker yang teruji di Premier League pada musim ini. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag menginginkan sosok Ivan Toney untuk menjadi striker baru MU di musim depan. Erik ten Hag sudah lama naksir dengan sang striker karena ia secara konsisten mencetak banyak gol untuk Brentford. Itulah mengapa dengan situasi ini ia meminta manajemen MU untuk mencoba merekrut Ivan Toney lagi. Manchester United sedikit mendapat kemudahan untuk transfer Ivan Toney di musim panas ini. Brentford dilaporkan siap menurunkan harga jual sang striker di bawah angka 50 juta pound sterling agar sang striker bisa laku terjual di musim panas ini. Manajer Manchester United Erik ten Hag menyampaikan evaluasinya terkait hasil uji coba melawan Real Betis. Ia mengaku tidak terlalu puas meski timnya menang di laga ini. Menurut Erik ten Hag, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki Manchester United ke depannya. Salah satunya adalah penyelesaian akhir. Ia menilai Setan Merah terlalu banyak membuang peluang dan mereka harus belajar untuk lebih efisien dalam memanfaatkan peluang. Lebih lanjut, Erik ten Hag menyebut bahwa ia kurang suka melihat cara timnya kebobolan gol kedua Real Betis. Ia menyebut bahwa timnya perlu lebih jeli saat menghadapi skema bola-bola mati agar mereka tidak gampang kebobolan. Winger Manchester United Amad Diallo merasa bahagia dengan keberhasilannya mencetak gol ke gawang Real Betis. Ia berharap performa apiknya ini bisa menjadi modal berharga baginya menjadi starter di skuad Manchester United. Amad Diallo menyebut bahwa ia sejauh ini puas dengan performa dan kontribusi yang ia berikan untuk Manchester United selama pramusim ini. Ia berharap ia bisa tampil dengan lebih baik lagi sehingga ketika musim 2024-2025 nanti dimulai, ia bisa menjadi pemain inti Setan Merah. Pada kesempatan yang sama, Amad Diallo juga mengomentari performa timnya secara keseluruhan saat menghadapi Real Betis. Ia menilai para penggawa Setan Merah tampil apik di laga ini. The Premier League Manchester United mulai mengubah rencana transfer mereka di musim panas ini. Setan Merah memutuskan untuk mempercepat proses transfer Matthijs de Ligt di musim panas ini. Menurut laporan The Telegraph, MU saat ini sedang mempercepat proses perekrutan Matthijs de Ligt. Proses transfer de Ligt ini memang sempat macet karena MU belum mencapai kata sepakat terkait mahar transfer ini. Dengan kondisi lain Euro saat ini, manajemen MU mulai bergerak lagi untuk memulai menegosiasikan transfer ini dengan Bayern Munchen. Menurut laporan tersebut, manajemen MU memutuskan untuk merekrut Matthijs de Ligt karena stok bek tengah mereka saat ini sedang terbatas. Mengingat MU akan bermain di 4 kompetisi di musim 2024-2025, Erik ten Hag menilai mereka sangat butuh tambahan tenaga di tim mereka. Itulah mengapa mereka akan mencoba menuntaskan transfer Matthijs de Ligt. Fulham menunjukkan minat yang nyata kepada gelandang Scott McTominay. Tawaran awal sudah dibuat, akan tetapi ditolak kubu Manchester United karena dianggap terlalu murah. Fulham kehilangan Joao Palhinha yang pindah ke Bayern Munchen. Faktor inilah yang membuat Fulham berburu gelandang pada bursa transfer awal musim 2024-2025. Fulham sudah mengamankan satu gelandang yakni Emil Smith Rowe dari Arsenal. Namun mereka belum puas dan mengajukan tawaran untuk membeli McTominay. Fabrizio Romano menyebut Fulham membuat proposal transfer dengan nilai 20 juta euro pada MU untuk transfer McTominay. Lalu bagaimana dengan sikap MU? MU menolak tawaran itu. MU menolak bukan karena tidak ingin menjual McTominay. MU berharap mendapatkan tawaran lebih tinggi untuk kapten timnas Skotlandia itu. MU baru akan melepas McTominay dengan nilai transfer 30 juta euro.
Erik ten Hag mendapatkan mimpi buruk dari sesi pramusim yang dijalani MU musim ini, sebab ada 4 pemain yang mengalami cedera termasuk pemain baru Leny Yoro. Idealnya, sesi pramusim dipakai untuk mengembalikan kebugaran para pemain. Hal yang sama juga diharapkan Erik ten Hag sebagai manajer MU. Namun yang terjadi tidak seperti harapan. Erik ten Hag justru dihadapkan pada situasi yang pelik. 4 pemain mengalami cedera. Leny Yoro mengalami masalah paling serius. Pemain baru MU itu harus absen minimal hingga 2 bulan ke depan. Cedera yang juga dialami Rasmus Højlund. Bomber asal Denmark itu mendapatkan cedera hamstring dan akan absen minimal selama 6 pekan. Lalu pada laga uji coba melawan Real Betis, ada 2 pemain yang cedera. Marcus Rashford meninggalkan lapangan dalam kondisi cedera. Hal yang sama juga terjadi pada Anthony. Dia terlihat sangat kecewa saat diganti karena cedera yang dialami. Manchester United baru memenangi laga pramusim kontra Real Betis. Berikutnya MU akan melawan Liverpool. Kemudian lanjut melawan Manchester City di ajang Community Shield. Dalam 4 laga pramusim mereka sejauh ini, Manchester United 2 kali kalah dan 2 kali menang. Jadwal Manchester United berikutnya di pramusim ini adalah melawan Liverpool. Pertandingan itu akan digelar di William Brice Stadium, Columbia, Amerika Serikat. Pertandingan MU versus Liverpool dijadwalkan kick-off pada Minggu 4 Agustus 2024 pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Setelah melawan Liverpool, Manchester United akan menghadapi sang rival sekota Manchester City. Derby Manchester itu akan tersaji di ajang Community Shield. Pertandingan MU versus Manchester City akan digelar di Wembley. Pertandingan itu dijadwalkan kick-off pada hari Sabtu, 10 Agustus 2024 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Manchester City akan turun di ajang ini dengan status sebagai juara Premier League. Sementara itu MU datang dengan status juara Piala FA. Momen buruk dialami Anthony pada laga uji coba pramusim Manchester United versus Real Betis. Pemain dengan julukan El Gasing itu meninggalkan lapangan dengan ekspresi marah dan langsung masuk ruang ganti. Dalam laga melawan Real Betis, Erik ten Hag lebih memilih Amad Diallo daripada Anthony untuk bermain sejak menit awal. Keputusan ini bisa dibilang tepat karena Amad Diallo bermain cukup bagus dan mencetak 1 gol pada babak pertama. Pada menit 62, Erik ten Hag baru memainkan Anthony untuk menggantikan Amad Diallo. Namun, performa Anthony tidak cukup bagus. Dia acap kali kehilangan bola. Selain itu, pemain asal Brazil juga tidak menunjukkan etos kerja yang cukup untuk membantu tim saat bertahan. Dia juga mengalami masalah kebugaran. Anthony kemudian ditarik keluar pada menit ke-86. Saat meninggalkan lapangan, Anthony marah. Dia melempar plester yang ada di lengannya. Anthony mungkin kecewa karena cedera atau menit bermain yang didapatnya. Anthony juga memilih langsung ke ruang ganti dan tidak duduk di bangku cadangan. Manchester United akhirnya mendapatkan titik terang dari Paris Saint-Germain untuk merekrut gelandang incarannya Manuel Ugarte di bursa transfer musim panas 2024. Hal itu menyusul adanya minat besar dari klub raksasa Liga Prancis terhadap pemain buangan Jadon Sancho, yang memungkinkan kedua klub melakukan kesepakatan pertukaran. Manchester United masih berambisi menambah amunisi lagi khususnya untuk posisi gelandang. Mereka tertarik menyewa jasa Manuel Ugarte yang baru pindah ke Parc des Princes musim panas lalu, tetapi terganjal mahar seharga 70 juta euro yang diminta PSG. Akan tetapi, laporan baru-baru ini mengungkapkan setan merah akhirnya bisa menemukan solusi atas masalah tersebut. Pihak Paris Saint-Germain membuka peluang terjadinya pertukaran pemain lantaran mereka juga menaruh hati kepada Jadon Sancho. Manchester United, Chelsea, dan West Ham United semuanya kini tengah memantau situasi Federico Chiesa. Menurut agennya, sang pemain dikabarkan akan menjadi target paling panas di menit-menit terakhir selama bursa transfer musim panas. Jika Federico Chiesa benar-benar mencari klub baru, dia tidak akan kekurangan pilihan. Dengan agennya mengkonfirmasi bahwa MU, Chelsea, dan West Ham United telah menaruh minat kepada sang pemain.
Ramanadi juga menyebut sesama klub Serie A Napoli sebagai tujuan yang memungkinkan untuk Chiesa, yang menurutnya bisa menjadi kandidat untuk pindah dari hari tenggat waktu transfer. Ada informasi menarik seputar rencana kepindahan Cido Obi Martin ke Manchester United. Setan Merah ternyata menjanjikan posisi tim utama untuk striker muda Arsenal tersebut. Menurut laporan Fabrizio Romano, Manchester United menjanjikan Obi Martin untuk terlibat di tim utama MU pada musim depan. Sang striker memang akan lebih banyak ditaruh di tim U18 MU pada musim depan, namun ia akan sering dilibatkan ke tim utama Setan Merah. Ia diplot menjadi striker ketiga MU di musim depan, di bawah Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee. Romano juga menuturkan bahwa Ruud van Nistelrooy memainkan peran yang besar dalam perekrutan sang striker. Asisten pelatih MU itu dilaporkan mengontak sang striker secara langsung. Ia membujuknya untuk mau pindah ke Old Trafford. Ia juga memberikan gambaran yang jelas kepada sang striker mengenai jalur karirnya di MU dan apa rencana Setan Merah kepadanya. Itulah yang membuat Obi Martin berminat bergabung dengan Setan Merah.